Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 929, Membunuh Jiwa Lagi. Mata Sue Xiaolian menampakkan kepanikan yang hebat. Namun pandangannya masih terpaku pada bola cahaya biru redup itu. Seperti kilatan cahaya, dia tahu bahwa Xiao Zhu meninggal karena cahaya ini. Ada kemarahan dan kebencian di mata Sue Xiaolian yang panik. Kepanikan dan ketakutan merupakan hal yang naluriah, tetapi dia percaya pada pahlawan Chu. Guru Chu lah yang mengiriminya pesan, memintanya untuk meninggalkan asrama dan keluar dari lapangan olahraga. Benar saja, begitu dia keluar, cahaya biru menyerangnya. Dalam sekejap, beberapa jarum perak menembus udara. Suara ledakan di udara itu sangat tajam dan menusuk hingga ke jiwa. Jiwa itu tentu saja terkejut dan segera mundur. Tanpa ragu-ragu, dia melarikan diri ke belakang. Mustahil baginya, yang hanya berada dalam wujud roh primordial, untuk bertarung melawan pria kuat di alam transformasi ilahi. Dia tahu bahwa Chu Chen masih di sana. Su Yue sangat terkejut. Bukankah seharusnya Chu Chen sudah tiba di distrik baru Changping sekarang? Chu Chen muncul, menghalangi rute pelarian jiwa. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia menatap cahaya biru itu dan berkata perlahan, "Kamu pasti Su Yue, kan? Siapa orang di distrik baru Changping?" Jiwa Su Yue tiba-tiba melesat menuju langit. Dia ingin melarikan diri. Tanpa mengambil alih tubuh, dia tidak bisa melawan Chu Chen. Chu Chen menatap jiwa Su Yue, dan tiba-tiba cahaya pedang muncul. Memanggil, 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 3 pedang tajam melesat ke langit, dan dalam sekejap mata, mereka membentuk pengepungan dan menekan jiwa Su Yue. Melalui pengamatan selama beberapa hari terakhir, Chu Chen memiliki pemahaman umum tentang jiwa-jiwa yang tertidur dan terbangun ini. Mungkin alam transformasi ilahi adalah titik balik penting dalam praktik seorang prajurit. Setelah energi spiritual mengering lebih dari 2000 tahun lalu, para prajurit bermigrasi ke wilayah Qin. Kekuatan mereka yang tertinggal menurun drastis, dan akhirnya karena keberadaan roh primordial mereka, mereka semua mundur ke alam transformasi ilahi dan tidak akan jatuh lebih jauh lagi. Akan tetapi, mereka tidak dapat mempertahankan level di atas alam transformasi ilahi. Ini kabar baik untuk Chu Chen. Kekuatannya saat ini berada pada tahap akhir alam transformasi ilahi, yang terkuat di dunia. Jika salah satu jiwa mereka terbangun, mereka tidak akan menjadi lawan Chu Chen selama mereka tidak diberi kesempatan untuk berlatih lagi. Tentu saja, Chu Chen selalu yakin bahwa tidak mungkin setiap jiwa yang telah tertidur selama 2000 tahun adalah orang jahat. Hanya saja dia belum pernah bertemu satupun. Chu Chen tidak tahu seperti apa Su Yue sebelum dia tertidur. Tetapi setelah bangun, dia langsung ingin mengambil alih tubuh Liu Ruyan, dan kemudian membunuh seorang gadis tak berdosa yang baru berusia 19 tahun di desa Changping. Malam ini, dia ingin menyerang Sue Xiaolian tanpa ragu-ragu. Tahukah kamu, mustahil jiwa bisa hidup berdampingan dalam satu tubuh. Jika Chu Chen tiba di distrik baru Changping malam ini, Sue Xiaolian juga akan mati. Jiwa itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan dan aneh. Akhir jalan,
Su Yue bergegas menuju bukit kecil di belakangnya tanpa menghiraukan apapun. Dia tahu ada seseorang di atas bukit. Jika dia dapat menerobos pedang terbang Chu Chen, dia dapat menemukan seseorang di bukit untuk mengambil alih tubuhnya. Meskipun itu sangat tidak cocok dengan jiwanya, setidaknya dia bisa bertarung dengan Chu Chen. Dilihat dari kondisi spiritualnya saja, dia ditakdirkan untuk dibunuh. Chu Chen tidak memberi Su Yue kesempatan apapun. Meskipun Chu Chen mengajukan banyak pertanyaan, Su Yue mengabaikannya, jadi Chu Chen segera berhenti menunjukkan belas kasihan. 3 pedang terbang itu mengeluarkan cahaya tajam dan memotong jiwa Su Yue. Dengan teriakan yang melengking itu, jiwa itu hancur total. 3 pedang terbang menghilang di belakang Chu Chen. Di atas bukit kecil itu, tampak beberapa pasang bebek Mandarin yang ketakutan, berpelukan satu sama lain dengan takut-takut, tidak berani menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang tengah terjadi. Chu Chen berjalan di depan Sue Xiaolian. Sue Xiaolian segera berdiri, tak dapat menahan rasa gembiranya. "Tuan Chu, terima kasih banyak, Tuan Chu." Dia tahu bahwa pahlawan Chu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga membalaskan dendam Xiao Zhu. "Kembalilah ke asramamu dan beristirahatlah, tidak apa-apa." Chu Chen langsung menuju distrik baru Changping. Lawan sebenarnya malam ini bukanlah jiwa Su Yue, tetapi pria misterius yang telah mengambil alih tubuh Sue Hong. Kebangkitan Sue Hong yang tiba-tiba membuat Chu Chen curiga. Dia berhati-hati dan tidak segera terburu-buru ke distrik baru Changping. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dan tetap tinggal di sekolah. Dia juga meminta Chu Xiaoyu untuk menyelidiki apakah ada leluhur desa Changping yang memiliki waktu kelahiran yang sama dengan Sue Hong. Tahun-tahunnya tentu tidak bisa sama, tetapi jika bulan, hari, dan bahkan waktu-waktu spesifiknya konsisten, mungkin roh leluhur Sue ini telah terbangun. Sungguh, meskipun belum ada kabar dari Chu Xiaoyu, Chu Chen telah menunggu jiwa Su Yue. Saat Chu Chen menyadari arwah Su Yue mendekati asrama putri, dia langsung mengirim pesan ke Sue Xiaolian agar meninggalkan asrama yang mengarah ke kejadian tadi. "Saya menghentikan mobil di pinggir jalan dan menuju ke distrik baru Changping." Di tengah perjalanan, Chu Chen menerima telepon dari Chu Xiaoyu. "Kami menemukannya," Chu Xiaoyu berkata dengan nada bersemangat. "Sebelumnya kami telah mengambil informasi semua penduduk desa Changping dari sistem keamanan publik, dan tidak ada satupun yang tanggal lahirnya mirip dengan Sue Hong. Kemudian, saya menemukan silsilah keluarga di kediaman Sue Hong. Di silsilah keluarga tersebut, terdapat beberapa informasi tentang leluhur Sue yang bahkan tidak tercatat di balai leluhur desa Changping. Salah satunya, Sue Jing, telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah leluhur besar dari garis keturunan ini di desa Changping. Leluhur Sue yang diselamatkan Su Yue adalah Sue Jing." Chu Chen tertegun. Sue Jing, Su Yue. Jika hubungan keduanya benar-benar diliputi rasa terima kasih, maka wajar jika Sue Jing rela membahayakan dirinya dan menciptakan kondisi agar Su Yue mau mengambil alih tubuh Sue Xiaolian. Jadi begitu, keraguan di hati Chu Chen menghilang. Namun, setelah menutup telepon beberapa saat, Chu Chen mengerutkan kening lagi. Tapi,
bukankah Sue Hong mengatakan bahwa Su Yue memiliki garis keturunan Sue? Bagaimana kamu menjelaskannya? Semakin dekat ke distrik baru Changping, saat lampu mobil menyala, Sue Dahu yang sedang jongkok di pinggir jalan pun ikut bergegas keluar. Pengemudi itu terkejut. Setelah Chu Chen turun dari mobil, Sue Dahu tampak sangat gembira seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat, dan berteriak pada saat yang sama, "Chu Daxia, kamu akhirnya di sini." Di kejauhan, mobil lain tiba. Xiao Yue juga telah tiba. Sebelum Chu Chen tiba, dia tidak berani gegabah memasuki distrik baru Changping. Distrik baru Changping di tengah malam, mobil perlahan berhenti di depan rumah Sue Hong. Chu Chen mendorong pintu dan keluar dari mobil. Kaki Sue Dahu gemetar tak terkendali. Begitu dia keluar dari mobil, dia tiba-tiba berteriak. Sue Dahu melihat tidak ada cahaya di ruangan dekat jendela. Di bawah sinar bulan, seorang lelaki tua berjanggut putih tengah menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Sue Dahu langsung ketakutan, dan semua bulu di tubuhnya seakan meledak pada saat itu. Chu Chen menatap lelaki tua di ruangan itu. Keduanya saling memandang. "Haruskah aku memanggilmu Sue Hong atau Sue Jing?" kata Chu Chen ringan. Mata lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang ganas dan menakutkan. Menatap Chu Chen, "Mengapa kamu begitu terlambat?" Orang tua itu punya firasat buruk dalam hatinya. Chu Chen tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan tenang. "Aku baru saja membunuh seorang Yuan Shen yang melakukan hal-hal jahat, dan sekarang dia ada di sini, bukan?" Mata lelaki tua itu membelalak seolah-olah retak. Tubuhnya dipenuhi dengan energi pembunuh, dan wajahnya tampak sangat mengerikan dan ganas. "Chu Chen, kau telah membunuh putriku. Malam ini, aku akan bertarung denganmu sampai mati." Bab 930 menunggu hari dia kembali ledakan. Orang tua itu langsung mendobrak jendela. Dengan aura yang dahsyat, sorot mata yang liar, dan hawa membunuh yang menyelimuti sekujur tubuhnya, dia pun menyerbu ke arah Chu Chen. Sue Dahu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Bagaimana mungkin seorang pria berusia 105 tahun memiliki kekuatan sebesar itu? Taigong benar-benar dirasuki oleh roh lain. Benda sialan ini bahkan menyelamatkan seorang yang berusia 100 tahun. Sue Dahu melangkah mundur dengan kaki gemetar. Chu Chen telah melihat banyak hal, jadi dia tidak akan takut dengan kegilaan lelaki tua itu. Namun, ia terkejut karena lelaki tua itu benar-benar berteriak bahwa ia telah membunuh putrinya. Bukankah jiwa yang dipenggal itu adalah Su Yue? Sekilas keraguan melintas di mata Chu Chen. Pada saat yang sama, ia menanggapi serangan orang tua itu. Orang tua itu tampak sangat gila dan serangannya kacau. Tetapi sebenarnya, serangannya mengandung misteri dan niat membunuh. Teknik telapak tangannya sekuat naga dan sangat kuat. Wah, kedua pria itu bertabrakan. Tubuh Chu Chen terdiam, sedangkan lelaki tua itu terhuyung mundur beberapa langkah. Orang tua itu tiba-tiba mendongak, dengan ekspresi sangat ngeri, dan menatap Chu Chen dengan tidak percaya. Dia tahu tingkat transformasi ilahi milik Chu Chen,
Tetapi lelaki tua itu juga yakin bahwa dia bisa melawan Chu Chen. Orang tua itu memang Sue Jing. Setelah energi spiritual dipulihkan, Sue Jing bangun pagi-pagi dan menyelesaikan kepemilikan tubuh Sue Hong. Saat Chu Chen melihat Sue Hong untuk pertama kalinya, dia bukan lagi Sue Jing sendiri. Namun, Chu Chen tidak terlalu memperhatikannya, terutama karena jiwa Sue Jing dan tubuh ini telah menyatu dengan sangat sempurna. Bahkan sekarang pun, sulit untuk melihat petunjuk apapun. Kekuatan Sue Jing terus meningkat, dan dia tinggal di sini setiap hari. Ketika Sue Jing mendengar bahwa lempengan batu di aula leluhur telah dicuri, dia tidak khawatir. Dia tahu bahwa dia pasti akan kembali saat dia bangun. Benar saja, Sue Jing tidak perlu menunggu lama pada hari ini. Namun, Sue Jing tidak pernah menyangka bahwa jiwanya akan terluka secara tidak sengaja dalam upaya pertamanya untuk merasuki tubuh lain setelah bangun tidur. Kali kedua, dia merasuki tubuh Sue Xiaozu yang berusia 19 tahun. Tetapi setelah berhasil memiliki Sue Xiaozu, dia merasa tubuh Sue Xiaozu terlalu buruk dan sulit untuk dilatih. Jadi dia menyerah dan mengarahkan pandangannya pada Sue Xiaolian. Yang lebih tak terduga adalah bahwa menyerah seperti ini menarik perhatian Chu Chen, yang membunuh jiwa putrinya. Kalau jiwa itu hancur total, berarti jiwa itu sudah hilang sama sekali dari dunia ini. Sue Jing menyerang Chu Chen dengan panik. Dia memang sangat kuat. Telapak tangannya bergerak seperti naga, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia berusia 100 tahun. Selama beberapa hari terakhir, Sue Jing telah menyesuaikan tubuhnya lebih baik dan lebih baik. Meski begitu, dia masih bukan tandingan Chu Chen. Sue Jing dapat melihat bahwa keterampilan kungfu yang ditunjukkan Chu Chen biasa-biasa saja, tetapi kultivasinya solid. Ledakan, Sue Jing terhuyung dan mundur agak jauh, mencoba melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Chu Chen. Biarkan aku pergi, aku akan mengajarkanmu seni bela diri unik yang dapat menghasilkan kekuatan supranatural. Sue Jing menatap Chu Chen. Pada saat ini, kegilaan di matanya telah hilang oleh kekuatan dahsyat Chu Chen. Dia menjadi lebih tenang dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia juga bisa melihat bahwa keterampilan bela diri kuno yang ditunjukkan oleh Chu Chen sangat biasa untuk seseorang yang keluar dari era seniman bela diri kuno, dan tidak mungkin mereka bisa mencapai tingkat kekuatan gaib. Sue Jing yakin bahwa ini pasti godaan yang mematikan bagi Chu Chen. Seorang sentenarian yang bisa saja meninggal karena sebab alamiah dirasuki oleh Anda. Jiwanya lenyap, dan tubuhnya tidak dapat beristirahat dengan tenang. Chu Chen berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, mengapa aku harus melepaskanmu, termasuk putri yang kau sebutkan? Apakah dia Su Yue atau bukan, dia sama saja. Sue Jing tertawa, betapa konyolnya, baik sekarang, 2000 tahun yang lalu, atau di masa depan, dunia ini akan selalu menjadi dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat dan yang kuat dihormati. Mereka tidak mampu melindungi tubuh mereka, jadi mereka pantas mati. Selain itu, kematian mereka tidak sia-sia. Setidaknya, tubuh mereka bertahan hidup di dunia ini dalam bentuk lain. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat dihormati. Di Tiongkok, kami sekarang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Chu Chen berkata dengan tenang,
Setiap kehidupan layak mendapatkan rasa hormat kita, dan saya, salah satu penegak hukum Tiongkok, akan melindunginya. Sue Jing mencibir, jelas tidak setuju dengan pernyataan Chu Chen. Dia telah menunggu kesempatan untuk melarikan diri dari sini, tetapi Chu Chen telah menghalangi jalannya. Dia tidak punya tujuan. Sue Jing mencoba mengendurkan kewaspadaan Chu Chen dan mengalihkan perhatiannya dengan berbicara, tetapi tetap tidak dapat menemukan kesempatan. Sue Jing tentu saja tidak akan setuju dengan ide Chu Chen. Menurutnya, selama putrinya dapat menemukan tubuh yang cocok, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika dia mengambil alih tubuh banyak orang. Apalagi distrik baru Changping yang kecil. Orang-orang biasa ini sangat rendah hati. Sungguh konyol bahwa orang kuat di alam transformasi dewa akan berusaha keras untuk melindungi sekelompok orang biasa. Sue Jing melihat Chu Chen berjalan ke arahnya dengan niat membunuh di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Orang yang kau bunuh bukanlah Su Yue, melainkan putri Su Yue." Xiao Yue tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata leluhur keluarga Sue telah diselamatkan oleh seseorang, dan dia tidak memiliki cara untuk membalasnya, jadi dia hanya bisa membalasnya dengan tubuhnya. Putri Sue Jing dan Su Yue, semua misteri telah terpecahkan. Chu Chen berjalan menuju Sue Jing, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Dia adalah roh dari alam transformasi ilahi 2000 tahun lalu, dan dia menganggap kehidupan manusia tidak berharga. Jika Anda tidak membunuhnya hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Memanggil, pedang di tangan Chu Chen tampak seperti sihir. Memotong jiwa dengan pedang adalah keterampilan yang semakin dikuasai Chu Chen. Mata Sue Jing menampakkan semburat ketakutan. Dalam kepanikan, Sue Jing berteriak, "Su Yue mengikuti Raja Qin dan pergi. Cepat atau lambat dia akan kembali. Kau telah membunuh putrinya, dan dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Meskipun Chu Chen terkejut, hal itu tidak memengaruhi ayunan pedangnya. Mari kita pisahkan hal-hal tersebut. Su Yue memang merupakan bahaya yang tidak diketahui, tetapi Sue Jing juga ingin dibunuh. Karena dia sudah membunuh putrinya, apa bedanya kalau dia juga membunuh suaminya? Ini adalah tugas Chu Chen sebagai penegak hukum Tiongkok. Dia membunuh dua pembunuh. Sue Jing menghindar dengan panik. Dia tidak menyangka bahwa Chu Chen sama sekali tidak peduli apakah Su Yue akan kembali untuk membalas dendam padanya. Ketika Su Yue pergi, dia sudah hampir mencapai alam kesengsaraan. Sekarang, 2000 tahun telah berlalu, dan kekuatannya sudah pasti mencapai tingkat yang tidak dapat Anda bayangkan. Sue Jing berlumuran darah dan meraung marah. Saat dia kembali, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Memanggil, Chu Chen menusuk dada Sue Jing dengan pedang. Seluruh tubuh Sue Jing bergetar hebat. Tiba-tiba, jiwanya meninggalkan tubuh dan terbang ke langit. Sue Jing mencoba menggunakan sisa tenaganya untuk melarikan diri dari kejaran pedang Chu Chen. Pedang di tangan Chu Chen berubah menjadi pedang terbang, memaksa jiwa Sue Jing mundur, dan mencibir, bahkan jika Su Yue kembali, dia tidak akan dapat menemukan orang yang membunuhmu. Ketika dia kembali, aku bilang tidak apa-apa jika Dahu membunuhmu.
Sue Dahu telah menyaksikan pertandingan itu dengan sarafnya tegang. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia tertegun dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Sebuah pot hitam besar jatuh di kepalaku. Sue Dahu menangis. Tuan Chu, tolong jangan, saya tidak mampu menyinggung Anda. Bersambung.